Shalom teman-teman, kita bertemu lagi di minggu ini. Kita sekarang mau sama-sama meninggikan nama Tuhan karena kebaikannya, kasihnya di dalam kehidupan kita. Satu sahabat yang sangat setia, namanya Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Satu Sobatku yang Setia. Yesus
telah terbukti nyata di dalam kehidupan kita. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Sialaku sungguh telah terbukti jika Dia serahkan anaknya. Kasih mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Sembah hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Sepanjang hidupku ku sembah Kau. Sepanjang hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang hidupku ku sembah Kau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh dengar-dengaran. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau yang akan berikan hikmat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarmu hari ini? Luar biasa bukan? Tentunya Tuhan masih menyertai kita semua. Yuk kita siapkan hati, kita dengar firman Tuhan siang hari ini. Halo adik-adik, kakak bawa beberapa peralatan siang hari ini. Benda yang pertama adalah lipstik. Yang memakai ini adalah perempuan, seperti kakak kalian, mama kalian, dan lipstik itu dipakai di bibir. Benda yang kedua adalah sisir. Kalau ini baik perempuan maupun laki-laki memakai sisir untuk merapikan rambut ya. Dan benda yang ketiga adalah bedak. Biasanya dipakai di wajah supaya wajahnya terlihat halus dan cerah. Biasanya yang memakai bedak adalah perempuan. Nah, kalau yang ini semua pasti sudah tahu.
Benda yang berbau wangi ini biasanya disemprotkan ke tubuh, maka tubuh kita akan menjadi wangi sekali. Ya, ini adalah parfum. Baunya wangi sekali ya. Adik-adik, rupa-rupanya berdandan seperti ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu sekali. Di Alkitab, ada seseorang yang didandani seperti ini juga. Bibirnya dihiasi lipstik, wajahnya diberi bedak, dan dia juga diberi parfum yang sangat enak baunya. Tapi tidak sekedar didandani dan menjadi cantik, melainkan ada rencana Allah yang dahsyat yang harus dia lakukan. Siapakah gadis ini? Gadis ini bernama Ester. Ester adalah seorang Yahudi, umat milik Allah yang sekarang tinggal di negeri asing karena bangsa mereka telah habis dijajah oleh bangsa lain. Ester sudah tidak memiliki orang tua dan ia diasuh oleh sepupunya yang bernama Mordekai. Ester bukan orang yang istimewa. Ia hanya seorang gadis biasa yang bahkan sudah tidak memiliki orang tua, dan ia hanya bagian kecil dari sekelompok orang buangan di negeri asing. Tapi terpujilah Allah. Allah itu setia dan memakai setiap kita untuk menggenapi rencananya. Setelah 12 bulan lamanya, Ester dan semua perempuan lainnya dirawat untuk dipersiapkan menghadap raja. Sekarang tibalah waktunya bagi para perempuan itu untuk menghadap raja. Satu persatu mulai menghadap raja, dan apabila raja tidak memilih mereka menjadi ratu, maka mereka tidak akan pernah bisa bertemu raja lagi, kecuali raja memanggil nama mereka. Jadi, selamanya mereka akan diam di istana raja, tapi mereka tidak dapat bertemu dengan raja. Tapi apa yang terjadi dengan Ester? Ester dikasihi Baginda lebih daripada semua perempuan yang lain. Ya, Ester dipilih oleh raja. Ester diangkat menjadi ratu untuk menggantikan Wasti. Ester yang tadinya bukan siapa-siapa, atas seizin Allah, sekarang menjadi ratu. Begitu sayangnya raja kepada Ester. Raja mengadakan perjamuan bagi para pembesar dan pegawai-pegawainya setelah terpilihnya Ester menjadi ratu. Tidak hanya mengadakan pesta perjamuan, raja bahkan membebaskan rakyatnya dari pajak dan juga membagi-bagikan hadiah. Raja begitu mengasihi Ester dan berbahagia atas terpilihnya Ester. Terpujilah Allah yang rencananya tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Terpujilah Allah yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Rencana Allah belum selesai sampai di sana. Ester dipilih Allah bukan karena ia hebat dan cantik dan pintar, tapi karena Allah mau memakai Ester untuk menggenapi kehendaknya. Raja Ahasiweros memiliki seorang kepercayaan bernama Haman. Haman diberi kedudukan yang sangat terhormat, dan semua orang harus berlutut sujud menyembah kepadanya. Tapi ada satu orang yang tidak pernah mau berlutut dan sujud menyembah Haman, yaitu Mordekai. Mordekai hanya mau menyembah Allah, tidak mau menyembah kepada yang lain.
Hal itu membuat Haman begitu marah, sampai-sampai ia ingin menghabisi seluruh bangsa Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Adik-adik, bangsa Yahudi sekarang ada dalam bahaya yang besar. Raja Ahasiweros yang begitu percaya kepada Haman, bahkan menyetujui rencana Haman untuk menghabisi seluruh bangsa Yahudi. Tetapi Allah tidak diam saja. Terpujilah Allah. Allah kita, Allah yang Maha Tahu. Ia mengetahui segala isi hati dan rancangan-rancangan manusia. Allah kita, Allah yang penuh kasih, dan Ia berkuasa menyelamatkan bangsa yang dikasihinya. Semua orang Yahudi yang ada di daerah itu menjadi gempar dan kebingungan. Mordekai menceritakan semua hal yang terjadi kepada Ester, sepupunya yang saat ini menjadi Ratu Raja Ahasiweros. Mordekai meminta Ester untuk datang kepada raja dan meminta pertolongan raja. Tapi ternyata tidak semudah itu. Karena siapapun yang ingin menghadap raja harus dipanggil terlebih dahulu oleh raja, baru bisa menghadap dengan selamat. Ratu Ester belum dipanggil oleh raja selama 30 hari, dan dia tidak bisa sembarangan menghadap raja. Dia bisa mati ketika ia datang menghadap raja apabila raja tidak menghendaki kedatangannya. Ester takut, Ester khawatir, di dalam hatinya penuh dengan keraguan. Di satu sisi, Ester khawatir akan keselamatan bangsanya, tapi di sisi yang lain, ia juga merasa takut akan apa yang bisa terjadi kepadanya. Tetapi Mordekai mengatakan kepada Ester apa yang menjadi isi hati Allah. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukanmu sebagai ratu. Dan inilah yang dilakukan oleh Ester. Ester meminta seluruh bangsa Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Berdoa, meminta belas kasihan Tuhan untuknya dan untuk seluruh bangsa Yahudi. Di hari yang sudah ditentukan, Ester datang kepada raja, dan raja menunjukkan kasihnya kepada Ester, sehingga Ester selamat. Terpujilah Allah. Dia menjawab doa-doa umatnya. Tuhan mendengar ketika anak-anaknya berseru dengan segenap hati kepadanya. Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terpujilah Allah, karena Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Ester yang seharusnya mati karena berani menghadap raja tanpa dipanggil, hari itu Ester selamat karena raja berkenan kepadanya. Siapa yang bisa menggerakkan hati manusia? Ya, Allah kita sanggup. Lebih dari itu, Ester bahkan berkesempatan untuk menceritakan kepada raja segala hal yang sedang terjadi kepada bangsanya. Ester menceritakan bagaimana ada orang-orang yang bersepakat untuk menghabisi bangsa Ester. Dan itu berarti termasuk menghabisi Ester sang ratu yang dikasihi raja. Raja begitu marah mendengar cerita Ester. Semua orang yang bersepakat untuk menghabisi bangsa Yahudi dihukum oleh raja dengan sangat berat. Hari itu, Ester dan seluruh bangsa Yahudi selamat. Terpujilah Allah kita yang berdaulat menyelamatkan bangsa yang dikasihinya.
bangsa Yahudi selamat, bahkan mereka bisa hidup dengan tenang di kerajaan yang dipimpin oleh Ahasiweros. Semuanya karena pertolongan Allah kita yang luar biasa. Adik-adik, demikian firman Tuhan siang hari ini. Yuk, kita tutup dengan doa. Terpujilah Engkau Allah kami. Engkau hidup, Engkau berdaulat, dan Engkau berkuasa. Terima kasih karena Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu yang berharga. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman, saatnya SPA. Ayat SPA minggu ini diambil dari Mazmur 100 ayat 4. Kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Selamat adik-adik, bagaimana kabarmu hari ini? Wow, luar biasa sekali. Puji Tuhan kalau kalian semuanya sehat. Adik-adik, yuk bersama dengan kakak kita akan membuat craft. Craft kita hari ini sangat mudah caranya dan bahannya ada di sekitar rumah kita. Adik-adik tidak akan kesulitan untuk mencari bahannya. Yuk, semua fokus ya. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas berwarna. Kalian bisa menggunakan kertas berwarna apapun. Di sini kakak menggunakan kertas berwarna kuning. Terus kalian pola membuat lingkaran, ya. Setelah itu apa ya? Kita butuh kertas berwarna merah. Kalau di rumah tidak ada yang kertas berwarna merah, kalian juga bisa pakai kertas yang apa saja yang ada di dalam rumah kita. Terus setelah itu, kertas berwarna juga. Kita potong seperti ini ya. Nah, setelah itu apa lagi? Tentu saja kita menggunakan lem untuk menempel. Yuk adik-adik kita fokus ya bagaimana caranya. Kita ambil kertas yang sudah kita pola menjadi lingkaran seperti ini. Nah, kita juga ambil kertas yang sudah kita potong seperti ini. Kita lipat menjadi dua ya adik-adik. Kita beri lem ujungnya. Kita beri lem. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Terus kita beri lem lagi. Kita tempel. Kita tempel seperti ini ya. Terus melingkar, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, sangat mudah sekali kan adik-adik? Nah, ini ya, ini bahan yang sudah jadi. Nah, setelah itu kita ambil kertas yang berwarna merah. Nah, seperti ini ya. Kita gunting memanjang satu saja. Terus setelah itu kita juga ambil kertas berwarna merah. Kita gunting seperti ini adik-adik. Kita buat pola seperti ini, bisa? Puji Tuhan sekali. Kita ambil, kita beri lem ujungnya. Kita tempel di sini. Kita buat dua ya adik-adik. Kita juga beri lem di sini. Kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita gabung. Ya, kita gabung. Nah, seperti ini. Kita gabung ya. Nah, membentuk seperti apa adik-adik? Seperti pita, betul sekali. Kita beri lem. Kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Nah, ya. Kita lem seperti ini, bentuknya akan seperti ini. Kita tulis ayat SPA yang sudah kita pelajari di sini. Ini ya, kita beri tali di belakang. Sangat mudah, kalian bisa mencoba. Puji Tuhan sekali. Yuk kita sama-sama mencoba sama mama, papa, atau keluarga yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.